Saat ini kita jarang dapat menjumpai anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional. Mereka sekarang lebih menggandrungi game online melalui HP atau smartphone mereka. Padahal di dalam permainan tradisional terdapat berbagai manfaat yang baik bagi tumbuh kembang anak. Apa saja? Yuk simak sama-sama. Yang pertama, Gobak Sodor. Permainan ini terdiri dari dua kelompok yang masing-masing memiliki anggota sebanyak 3 hingga 5 orang. Cara permainan yang digunakan yaitu salah satu kelompok berperan sebagai penjaga, yang mana ia bertugas mencegah anggota kelompok lain agar tidak mencapai garis tertentu. Sedangkan satu kelompok lagi menjadi penyerang, yang bertujuan mencapai garis belakang dari area yang sudah ditentukan. Setiap kelompok nantinya akan memiliki peran masing-masing dan dapat saling bergantian. Dalam melakukan permainan Gobak Sodor ini diperlukan adanya sebuah arena lapangan berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa kotak. Manfaat bermain Gobak Sodor ini diantaranya melatih kerjasama, melatih sikap kepemimpinan, kemudian kemampuan menyusun strategi, melatih kekuatan otot tungkai, serta dapat meningkatkan kelincahan. Selanjutnya, engklek. Engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah atau lantai dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan salah satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek terdiri atas beberapa macam berdasarkan susunan petaknya, yang seperti di gambar ini dinamakan engklek titiran atau kincir. Manfaat engklek sendiri diantaranya dapat melatih koordinasi kaki, kecepatan, keseimbangan, ketangkasan atau kelincahan, serta mampu menguatkan otot-otot tungkai. Yang selanjutnya, boy-boyan. Boy-boyan dimainkan oleh dua kelompok kecil, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang berjaga. Masing-masing kelompok terdiri dari minimal 2 orang. Cara memainkannya yaitu satu yang bermain berusaha merobohkan susunan pecahan genting yang telah disusun menggunakan bola. Bola yang digunakan biasanya bola tenis. Kemudian apabila susunan genting tersebut dapat dirobohkan, regu yang berjaga harus mencegah regu bermain menyusun kembali pecahan genting tersebut dengan cara melemparkan bola tersebut mengenai tubuh pemain yang bermain. Manfaat bermain boy-boyan diantaranya dapat membangun kerjasama tim, melatih kejujuran, melatih konsentrasi, melatih ketangkasan dan kelincahan, melatih kekuatan otot kaki, dan melatih ketepatan. Berikutnya ada gateng. Permainan gateng memerlukan 5 buah batu kerikil. Gateng umumnya dilaksanakan oleh kurang lebih 2-4 orang. Sebelum permainan gateng dimulai, harus ada kesepakatan antar para pemain untuk menentukan skor akhir yang dihasilkan. Setiap satu kali batu kecil dilemparkan ke atas, pemain harus mengambil batu kecil yang lainnya secara cepat. Batu kecil yang dilemparkan tadi jangan sampai jatuh atau tidak tertangkap. Pada permainan gateng ini terdapat beberapa tahapan dalam permainannya. Setiap pemain harus menyelesaikan setiap tahapan-tahapan tersebut untuk dapat memenangkan lomba. Manfaat bermain gateng diantaranya dapat melatih koordinasi, yaitu koordinasi tangan dan mata, melatih anak berhitung, melatih kejujuran dan sportivitas, serta melatih konsentrasi. Selanjutnya ada permainan dodokan atau petak jongkok. Sebelum memulai permainan ini biasanya dilakukan gambreng atau humbingka untuk menentukan siapa yang nanti bertugas sebagai penjaga. Biasanya permainan ini dimulai dengan semua pemain berlari bertengkar menjauhi penjaga. Penjaga harus mengejar pemain lainnya sampai berhasil menupuk bagian tubuh salah satu pemain. Bila si penjaga berhasil melakukan itu, posisi akan berubah. Orang yang ditepuk akan berubah menjadi penjaga, sedangkan yang berjaga tadi akan menjadi pemain atau target penjaga. Para target bisa meloloskan diri dengan cara berjongkok. Pemain yang berjongkok dianggap tidak aktif dan tidak bisa mengaktifkan diri sendiri.
Satu-satunya jalan agar dapat kembali berlari adalah pemain ditepuk oleh pemain lain yang masih berdiri dan tidak menjadi penjaga. Bila pemain yang berdiri hanya tersisa satu orang, maka pemain tersebut tidak bisa berjongkok. Manfaat bermain dodoan ini diantaranya dapat melatih kerjasama tim, melatih kelincahan, sehingga dapat melatih kekuatan otot tungkai juga.